Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai awal penetapan bulan Komariah mata kuliah ilmu falak yang diampu oleh Ibu Nurul Farida Maratus MHI. Pertama-tama kita membahas tentang dasar hukum penetapan awal bulan Komariah terlebih dahulu. Dasar hukum dari penetapan awal bulan Komariah itu didasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat ke-36, menurut Muhammad Jamaluddin, ayat ini mempunyai makna bahwa dalam tahun Komariah terdapat 12 bulan yang perhitungannya didasari atas perhitungan astronomi. Dan ada juga Quran Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 185, Quran Surat Al-Baqarah 189, ayat 189 dan didasarkan pada Quran Surat Yunus ayat 5. Dalam hadis juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Abu Dawud dan dari Ibnu Umar dan hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Secara tersurat dapat dipahami bahwa hari dalam satu bulan Komariah terkadang terdapat 29 atau 30 hari. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan materi mengenai macam-macam metode awal bulan Komariah. Terdapat dua metode. Yang pertama ada metode ruqyat dan yang kedua ada metode hisab. Nah, metode ruqyat itu merupakan metode dengan mengintai hilal pada hari ijtima atau hari ke-29 bulan berjalan. Di mana apabila pada sore itu hilal terlihat, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai bulan Komariah baru. Sedangkan metode hisab itu merupakan metode yang cara menentukannya itu tidak dengan melihat hilal secara langsung, melainkan dengan menggunakan kriteria-kriteria geometris tertentu. Untuk materi selanjutnya yaitu metode hisab. Metode hisab dibagi menjadi dua, yaitu hisab hakiki adalah metode penetapan awal bulan dengan perhitungan gerak sebenarnya atau gerak hakiki dari benda langit khususnya bulan. Hisab urfi yaitu dengan menghitungnya jumlah hari, bulan dan tahun hijriah yang telah dilalui sejak tanggal. Keuntungan menggunakan hisab adalah dapat memastikan tanggal jauh hari ke depan, memberi peluang menyatukan pengalaman Islam lebih baik dari profit dan biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Farabi dan saya akan menjelaskan tentang mengambil atau mengelola data matahari dan bulan dalam metode ephemeris. Ephemeris merupakan tabel yang dimiliki data-data matahari dan bulan yang digunakan dalam penentuan arah kiblat, waktu sholat, awal bulan Komariah, dan gerhana. Data ini dibuat oleh Direktur Pembinaan Badan Pengadilan Agama dan Departemen Agama RI sejak tahun 1993. Ephemeris biasa disebut juga dengan Astronomical Handbook, yang sedangkan dalam bahasa Arab disebut SIG atau TAQWIM. Data ephemeris meliputi data sebagai berikut. Nomor 1, data matahari. Data matahari itu ada ecliptic longitude, adalah jarak matahari dari aris vernal equinox diukur sepanjang lingkaran ekliptika dan biasa juga disebut dengan bujur astronomi. Terus selanjutnya ecliptic latitude adalah jarak titik pusat matahari dari lingkaran ekliptika. Ekliptika sendiri adalah jarak yang ditempuh oleh gerak semu matahari dalam jangka waktu 1 tahun. Biasa disebut dengan lintang astronomi. Selanjutnya adalah apparent rate association, biasa disebut dengan juga ascensio recta, yang merupakan jarak matahari dengan titik aris diukur sepanjang lingkaran ekuator. Selanjutnya adalah apparent declination. Deklinasi matahari atau apparent declination ini merupakan jarak matahari dari ekuator. Apabila deklinasi matahari bernilai positif, maka berada di sebelah utara ekuator, sedangkan jika nilainya negatif, maka berada di sebelah selatan ekuator. Deklinasi matahari bisa sewaktu-waktu berubah selama 1 tahun, tetapi ada tanggal yang sama. Bilangan deklinasi itu kira-kira sama pula. Selanjutnya adalah true geocentric distance.
dikenal dengan kata lain jarak geosentrik, yaitu jarak antara bumi dan matahari dalam satuan AU (Astronomical Unit). Selanjutnya adalah semi diameter, biasa disebut dengan jari-jari matahari, adalah jarak titik pusat matahari dengan piringan luarnya. Selanjutnya adalah true obliquity, adalah kemiringan ekliptika dari ekuator. Selanjutnya adalah yang terakhir, equation of time, dikenal dengan nama lain berata waktu, yakni selisih antara waktu kumulasi matahari hakiki dengan waktu kumulasi matahari rata-rata. Sekian presentasi dari saya dan dia akan dilanjutkan oleh teman saya. Data bulan. Yang pertama ada apparent longitudes, yang kedua ada apparent latitudes, yang ketiga ada apparent extension, yang keempat ada apparent declination, yang kelima ada horizontal parallax, yang keenam ada semi diameter biasa, yang ketujuh ada angle break length, yang ke-8 ada fraction illumination. Selanjutnya, situasi dan kondisi hilal awal bulan Qomariyah. Hisab penentuan awal bulan merupakan salah satu contoh hisab falak. Di Indonesia, hisab awal bulan Qomariyah menjadi sangat signifikan dibandingkan dengan hisab falak yang lain. Hisab penentuan waktu sholat, arah kiblat dari gerhana hampir tidak pernah dipermasalahkan. Namun, hisab untuk penentuan awal bulan, khususnya yang berkaitan dengan penentuan awal Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah, yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf di Arafah dan Idul Adha sering menimbulkan masalah. Sebagai umat Islam, berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan adalah harus dengan benar-benar melakukan pengalaman hilal secara langsung. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan hisab atau perhitungan astronomis tanpa harus benar-benar mengamati hisab keduanya, mengklaim memiliki dasar yang kuat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.